Misi Kak. Halo, selamat datang Mbak. Silahkan duduk. Iya. Gimana tadi perjalanannya? Hmm, lancar-lancar aja Kak. Lancar-lancar aja ya Mbak, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih tujuan kakaknya kesini mau apa? Saya mau konsultasi soal makanan saya yang saya konsumsi akhir-akhir ini. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dr. Masari, ahli gizi di rumah sakit ini. Nah, di sini saya nanti akan membantu Mbak dalam mengatur pola makan Mbak ya, Iya. selama nanti ke depannya. Kalau boleh tahu, untuk nama Mbaknya siapa? Nama saya Febia Rudiana. Oke, Feby Amelia Rudiana. Sebelumnya di sini saya sambil menulis ya. Iya. Baik, Feby Amelia Rudiana. Untuk usia saat ini berapa? 16 tahun. 16 tahun. Oke, jadi di sini saya manggilnya Amal aja ya. Iya, Jadi Kak. lebih enak. Iya. Untuk tanggal lahir sendiri? 7 Februari 2009. Oke, 2009 ya. Iya. Baik, di sini saya sebelum lanjut ya, untuk tujuan konseling kita pada sore hari ini adalah nanti untuk menentukan pola makan yang Mbak Amel konsumsi ke depannya untuk lebih baik lagi. Di sini saya membantu Mbak Amel ya. Iya, baik Kak. Oke, baik ya. Setelah ini saya kalau boleh tahu nih untuk berat badan Mbak Amel sendiri berapa? 43 kg. 43 kg. Iya. Baik. Untuk tinggi badan Mbak Amel? 158. 158 ya, baik. Nah, dari hasil yang saya lihat nih, berat badan sama tinggi badan Mbak Amel itu untuk IMT-nya sendiri itu ada di 17,22 ya Mbak, itu termasuk kurus. Untuk normalnya sendiri itu ada di 18, begitu ya Mbak Amel? Iya. Baik, kalau boleh tahu nih untuk biokimia Mbak Amel ada tes selama ini tekanan darah, terus HB? Oh, nggak ada. Belum ada ya? Belum. Baik, jadi pemeriksaan yang lain nggak ada? Nggak ada. Oke, untuk fisik klinis nih, untuk suhu tubuh Mbak Amel berapa? Terakhir ngecek 25. suhu tubuh 25, Iya. 25 derajat Celcius. Iya. Baik, untuk nih kalau boleh tahu, selama makan nih Mbak Amel ada rasa mual, muntah, atau diare, sulit menelan gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, jadi aman aja ya Mbak? Aman. Oke, baik. Di sini kalau boleh tahu nih Mbak Amel ada alergi makanan? Nggak ada. Nggak ada. Untuk pantangan makan sendiri ada nggak? Ada. Apa? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Baik, untuk diet, ada yang diet di jalan nggak Mbak Amel? Nggak ada. Nggak ada. Baik, terus kalau boleh tahu nih untuk asupan makan selama ini berapa kali sehari kalau boleh tahu? 3 kali. 3 kali sehari ya Mbak Mel? Jadi riwayat makan di rumah tadi apa Mbak Mel kalau boleh tahu? Riwayat kebiasaan makan di rumah? Apa? Ada. Apa? Dimasakin ibu. Dimasakin ibu ya? Iya. Jadi biasanya makan dimasak makanan dari rumah? Iya. Oke. Masak. Terus baik, sekarang di sini saya akan menanyakan recall 24 jam atau makanan yang Mbak Amel konsumsi selama 1 hari terakhir. Jadi dari makan pagi kemarin sampai tadi pagi lagi ya Mbak Amel. Oke. Baik, di sini kalau boleh tahu nih, dari kemarin pagi itu Mbak Amel ada mengkonsumsi apa? Pagi ya. Mie rebus sama nasi. Mie rebus sama nasi. Iya. Untuk nasinya itu berapa centong kalau boleh tahu? 3 centong. Ini dari yang centong ini yang mana? Yang ini. Yang ini? Iya. Oke, 3 centong plastik rice cooker ya Mbak Amel. Iya. Terus untuk mie rebusnya itu berapa bungkus? 1 bungkus. 1 bungkus itu merebus apa? Gimana? Mie rebus apa? Merek? Oh, mie sedap. Mie sedap. Oke, tadi 3 centong, terus mie rebus sendiri tadi 1 bungkus ya. Terus Iya. ada mengkonsumsi apa lagi Mbak Mel? Udah itu aja. Itu aja. Oh, sama kerupuk. Oke, untuk kerupuknya sendiri kerupuk apa kalau boleh tahu? Ya, kerupuk kayak jajanan, kayak semacam jajanan di warung gitu loh, Kak. Oke, baik. Bentar ya Mbak Mel. Siapa tahu di sini ada contohnya. Nah, itu kalau boleh tahu kerupuknya berapa biji? Oh, 1 bungkus. 1 bungkus? Iya. Oke, kerupuknya 1 bungkus ya. Ini 1 bungkus? Iya. 1 bungkus, baik. Terus setelah itu ada mengkonsumsi apa lagi Mbak Mel? Untuk makan siangnya ya, Kak. Oke, makan siang. Nah, sebelum makan siang kan ada selingan tuh. Mungkin Iya. di selingan itu ada mengkonsumsi atau Nggak ada. nggak ada? Jadi Nggak ada. langsung makan siang? Iya. Untuk makan pagi itu kalau boleh tahu makan di jam berapa Mbak Mel? Di jam 7 kayaknya. Jam 7 ya? Iya. Baik. Untuk makan siang nih kan, karena Mbak Mel tadi nggak ada mengkonsumsi selingan ya, Iya. atau snack-snack apa. Jadi kalau boleh tahu makan siang di jam berapa? Di jam 11. Jam 11. Baik. Itu mengkonsumsi apa aja Mbak Mel? Nasi Nasinya berapa centong? 3 centong. 3 centong. Itu
beli atau apa Mbak Mel? Nih, nasi ayam kecap itu atau masak di rumah? Masak di rumah Kak. Oke, masak di rumah ya, masakan ibu? Iya. Oke, nah nih untuk nasi tadi 3 centong, terus lauknya apa aja? Ayam kecap sama lele bakar. Lele bakar. Nah, Iya. untuk ayam kecapnya nih, kan di sini ada contoh. Ayamnya sendiri yang mana kalau boleh tahu? Ya ini Kak. Oke, yang ini ya. Jadi apa nih? Dada bawah. Itu berapa potong? 2 potong. 2 potong. Iya. Baik, 2 potong. Dada bawah. Terus ada lagi? Lele tadi? Lele bakar Kak. Oke, lele bakar ini ya. Nah, untuk lele bakar sendiri yang mana kalau boleh tahu? Oh yang ini Kak. Yang ini ya? Iya. Oke. Lele bakar berapa potong? 2 potong juga. 2 potong itu apa? Bagian apa? 2 potong. Maksudku 2 lelenya gitu. 2 ekor lele? Iya, 2 ekor lele. Masya Allah. 2 ekor lele ya. Itu pakai kepala atau enggak? Enggak. Tanpa kepala ya? Iya. Ada lagi? Udah itu aja Kak. Oke, setelah itu ada snack sore, selingan, jajanan ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Untuk setelah itu makan malamnya? Makan malam tuh mie gacoan Kak. Oh, mie gacoan. Iya, sama udang keju. Mie gacoan itu berapa? Berapa levelnya? Oh, enggak, maksudnya berapa bungkus gitu? Oh, 1 bungkus Kak. 1 bungkus. Oke. Terus habis itu udang kejunya berapa itu isinya? 3. 3. Itu dimakan semua atau gimana? Habis berapa? Udang keju? Habis 2, yang 1 ku kasih ke adik. Oke, jadi habis 2 ya? Iya. 2 buah udang keju. Terus ada lagi? Udah itu aja Kak. Nggak ada selingan, jajan, snack? Nggak ada. Nggak ada, cuma itu Iya. aja? Oke. Nah, nih kan dari makanan yang Amel konsumsi selama 24 jam terakhir nih ya. Iya. Kalau boleh tahu untuk air putih nih, Mbak Amel konsumsi selama 24 jam terakhir tadi, kalau boleh tahu berapa? Botol, gelas? 2 botol Kak. 2 botol. Iya. Apa? Aqua yang besar? Kecil? Mineral yang besar. Yang besar itu, jadi yang besar itu tuh 1 liter. 2 botol jadi 2 liter ya? Iya. Baik, 2 liter. Terus ada lagi selama 24 jam itu mengkonsumsi makanan, cemilan, atau masih ada yang terlewat? Udah itu aja Kak. Oke, baik, saya ulang lagi ya. Iya. Nanti kalau ada yang terlewat atau apa bisa Amel bilang ke saya. Baik. Iya. Nih, untuk makan pagi itu Amel ada mengkonsumsi nasi 3 centong, mie rebus 1 bungkus, sama kerupuk 1 bungkus. Benar? Benar. Kalau boleh tahu nih, kerupuknya tuh kerupuk udang atau kerupuk apa? Kerupuk udang enggak? Kerupuk udang ya? Iya. Kerupuk udang. Terus lanjut untuk makan siang itu Amel ada di jam 11 siang. Iya. Itu mengkonsumsi nasi 2 centong, 3 centong ya? Iya. 3 centong, ayam kecap 2 potong, dada bawah, lele apa, lele bakar tadi 2 buah. 2 lele, 2 Iya. lele. Iya, iya. 2 ekor lele tanpa kepala. Terus makan malam itu jam berapa kalau boleh tahu? Jam 8-an kayaknya Kak. Jam 8 malam ya? Iya. Baik, itu jam 8 malam ada makan mie gacoan 1 bungkus sama udang keju Iya. 2 buah. Terus air minum yang Amel konsumsi itu ada 2 botol 2 liter ya. Iya. Baik, nah sekarang kita lanjut untuk makanan yang Amel konsumsi selama 1 bulan terakhir nih. Kalau boleh tahu nih dari makanan pokok sendiri, untuk nasi Amel konsumsi berapa kali dalam sehari? 3 Nasi. kali. Nasi itu 3 kali sehari ya? Iya. Baik, setelah itu nasi 3 kali sehari itu berapa centong? Berapa centong ya? 3 centong. 3 centong rice cooker tadi? Iya, yang ini. Sama ya? Iya. Oke, nasi 3 centong. Terus untuk roti itu, kalau boleh tahu roti apa? Roti apa? Roti sari. Roti sari? Iya. Baik, kita di sini ada transportnya. Nah, dari ini roti yang mana nih? Kan ada roti yang mana kira-kira? Yang ini Kak. Yang ini? Iya. Oke, roti tawar ini ya. Berapa? Berapa apa? Berapa? 1. Satu? Iya. Satu ini? Iya. Satu ya. Satu.
lembar. Itu tuh kalau boleh tahu roti itu dikonsumsi hari, minggu, atau bulan? Berapa kali? Dalam 1 bulan terakhir itu Amal mengkonsumsi roti berapa kali? 2 kali. 2 kali? Iya. 2 kali dalam sebulan? Iya. Oke, 2 kali ya. Terus ada lagi makanan pokok? Kentang Kentang tuh kalau boleh tahu dibuat apa? diperkedel. Oh, kentang tuh dibuat perkedel ya? Iya. Itu Amal mengkonsumsi berapa kali dalam 1 bulan ini? 1 bulan terakhir kemarin? Perkedel berapa kali kira-kira? Sekali. Oke, sekali ya. Jadi perkedel kentang tadi 1 kali dalam sebulan ya? Iya. Bulan terakhir. Nah itu yang mana nih? Jadi contohnya. Yang ini Oke, yang ini tuh dikonsumsi berapa? 1? Atau lebih dari 1? lebih dari 1. 2? Atau berapa? Berapa perkedel? 5. Oh, 5 perkedel selalu banyak banget ya. Oke, 5 perkedel ya. Iya. Terus setelah itu ada apa lagi? Mie instan. Oke, untuk mie instan sendiri kira-kira dikonsumsi berapa kali? Setiap hari sih, Kak. Mie instan setiap hari? Iya. Oke, Sehari berapa kali? sekali. Mie instan sehari sekali ya? Iya. 1 bungkus. Iya, 1 bungkus. 1 bungkus dikonsumsi 1 hari sekali. Nah, kalau boleh tahu tuh mie instan apa nih biasanya yang sering dikonsumsi? Mie geprek sih, Kak. Favorit. Geprek? Iya. Oh, Indomie itu ya? Iya. Astaga. Kakaknya juga suka. Untuk itu saya suka sih, tapi kalau buat dikonsumsinya biasanya 1 bulan tuh cuma 2 kalau nggak 3 kali. Tuh. Lanjut ya, selain mie instan ada mie apa lagi atau makanan yang lain untuk makanan pokok? Makanan pokok ya. Iya. Apa? Udah itu aja sih, Kak. Sama nasi jagung. Nasi jagung. Hmm. Oh, nasi jagung tuh berapa? Dikonsumsi berapa kali? Sekali sih, Kak. Oh. Pas MBG itu. Oh, MBG ya. Iya. Banyak banget tuh menunya. Nasi jagung ya, itu berapa? Kira-kira porsinya berapa tuh nasi jagung tuh? Berapa centong? Apa? Yang ini, Kak. Mana nih? Itu tuh 1 porsi sedang ya? Iya. Oke, 1 porsi. Itu dikonsumsi 1 bulan sekali ya? Iya. Kemarin waktu MBG, baik. Terus ada lagi makanan pokok yang lain? Udah itu aja, Kak. Oke, sekarang kita lanjut untuk makanan lauk hewani nih. Untuk lauk hewani kan banyak nih, kira-kira ada mengkonsumsi apa aja? Ayam. Ayam. Iya. Untuk ayam itu biasanya dibuat apa nih? Digoreng sih, Kak. Ayam goreng ya. Itu selama 1 bulan terakhir mengkonsumsi ayam berapa kali? 6 kali. 6 kali dalam 1 bulan? Iya. Baik. 6 kali dalam 1 bulan ya. Itu berapa potong nih kira-kira? Ini Oke, yang dada bawah ya. Iya. Itu berapa potong? 1 potong. 1 potong. Oke, 1 potong ya. 1 potong. Terus ada lagi selain ayam, Lele, Kak. lele. Untuk lele sendiri ini yang mana? Yang ini. Oke, yang ini ya. Mana? Iya. Yang ini. Oke, Yang ini. yang ini. Iya. Nah, itu dikonsumsi berapa kali? Kira-kira dalam 1 bulan terakhir kemarin. Lele. 3 kali kayaknya, Kak. 3 kali sebulan? Iya. Sebulan. 1 bulan 3 kali ya? Iya. Itu berapa potong? Kira-kira 1 potong. 1 potong. 1 potong tadi. Oke, terus selain ikan lele, apalagi nih lauk hewani yang sering dikonsumsi? Ikan dori, Kak. Ikan dori itu apa? Dimasak apa kemarin? Di crispy. Di crispy. Iya. Itu dapat dari mana nih? Di MBG, Kak. Oh, di MBG. Iya. Oke, itu ikan dori dikonsumsi berapa kali? Jadinya dalam 1 bulan terakhir kemarin. 5 kali, Kak. Ikan dori 5 kali? Iya. Atau itu tiap minggu pasti ada ikan dori? Ada. Tiap minggu ada ikan dori dari MBG tadi ya. Iya. Jadi otomatis tiap minggu ikan dori itu berapa kalau tiap minggu? 2 kali kayaknya. Oke, jadi tiap minggu 2 kali ya? Iya. Oke, 2 kali kali per minggu. Terus itu berapa kira-kira ikan dori itu? Berapa potong?
berapa dibuat sekitar 3 potong. 3 potongan. Iya. Nah, 3 potong nih ikan dori. Ini 3 potong ikan dori. Kira-kira nih, kan ini dibuat crispy ya? Iya. Kan yang mana? Ini. Nih, yang ini aja deh. Ini. Yang ini. Iya. 3 potong ya. 3 potong ikan dori jadinya. Oke, setelah itu ada lagi selain berikan dan ayam-ayaman. Telur, Kak. Telur itu biasanya dimasak apa nih kalau telur? Di dadar. Oke, telur dadar dikonsumsi berapa kali dalam 1 bulan terakhir kemarin? 5 kali. 5 kali dalam 1 bulan terakhir. Iya. Oke, itu berapa ini? Berapa butir tiap mengkonsumsi? 1 butir, Kak. 1 butir aja ya. 1 butir. Oke, setelah itu ada lagi? Udah itu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke lauk hewani ya. Iya. Untuk lauk hewani sendiri nih, Amel ada mengkonsumsi apa aja? Tempe sama tahu, Kak. Tempe sama tahu. Nah, untuk tempe sendiri tuh kira-kira dimasak apa? Di Biasanya orek. diorek tempe. Iya. Oke. Nah, itu kira-kira di tempe dibuat orek ya, kira-kira dikonsumsi berapa kali dalam 1 bulan terakhir kemarin? 3 kali. 3 kali. Nah, dari contoh ini nih, yang mana kira-kira? Yang ini. Yang ini. Oke. Tempe 3 kali dalam sebulan. Itu 1 porsi ya? 1 potong. Iya. Dibuat orek 1 potong kayak. Terus untuk tahunya sendiri itu dimasak apa biasanya? Di crispy, Kak. Tahu crispy ya? Iya. Nah, kira-kira yang mana? Yang ini. Yang ini? Iya. Oke, itu biasanya dikonsumsi berapa kali dalam 1 bulan? 3 kali juga. 3 kali? Iya. Oke, 3 kali ya. Setelah itu ada konsumsi lain selain lauk nabati, ada lain tempe, tahu? Udah itu aja, Kak. Oke, untuk sayur sendiri nih, ada mengkonsumsi? Nggak ada. Selama 1 bulan itu nggak ada mengkonsumsi sayur sama sekali? Nggak ada. Kenapa? Soalnya saya belum beli mie ayam, Kak. Nah, kenapa harus beli mie ayam? Kan mie ayam ada sayurnya. Lah, enggak, kan sayur banyak, nggak harus dari mie ayam ya mbak. Kan mungkin sayur kan bisa, sayur apa aja, sop mungkin, itu kenapa nggak? Nggak suka aja. Oh nggak suka, jadi Iya. mbak tuh selama ini jarang konsumsi sayuran? Iya. Oke, baik, saya lanjut ya. Mungkin untuk buah-buahan nih, selama 1 bulan terakhir kemarin ada mengkonsumsi? Nggak ada. Loh, kenapa juga nih sama buah? Kan nggak suka, Kak. Gak suka? Iya. Loh, Anti sama buah. anti buah sayur? Ya. Beneran jadi selama hidup sampai 16 tahun ini nggak pernah mengkonsumsi buah ataupun sayur? Ya pernah sih, Kak. Pas masih kecil doang ya, Kak. Kecil? Iya. Saat-saat ini, usia saat ini nggak pernah? Nggak Sama sekali? Iya. Masya Allah, oke. Ntar kita akan jadikan ini sebagai evaluasi ya. Iya. Kita lanjut untuk air putih nih, pasti mengkonsumsi dah, mengkonsumsi ya. Untuk air putih sendiri mengkonsumsi berapa kali nih? Dalam sehari? 3 kali. Ya, 3 kali. 3 botol maksudnya. 3 botol apa nih? 3 botol ya. Iya. 3 botol apa? Aqua? Mineral. Iya. 3 botol mineral. Aqua sama aja ya, itu merek. Oke, untuk 3 botol Aqua itu yang besar, kecil? Yang besar, Kak. Yang besar? Iya. Yang 1 liter? Atau yang 600 mili? Yang 600 mili. Oh, 600 mili ya. 3 botol jadi konsumsi. Itu sehari 3 itu kan? 3 botol? Iya. Jadi 600, 120. Oke. Nah, terus selain air putih ada konsumsi lainnya? Susu, Kak. Susu? Susu Iya. apa kira-kira? Nggak tahu sih, Kak. Soalnya dari MBG. Oh, dari MBG Iya. ya? Kayaknya biasanya dari MBG itu susu UHT. Biasanya sih. Bukan. Bukan. Itu bukan yang kotak. Yang kotak. Iya, UHT itu. Yang OMG. OMG. OMG? Mereknya? Mereknya OMG. OMG itu 1 kotak? Iya. Yang Kecil. Kecil tuh biasanya 125 mili ya? Iya. Itu berapa kali nih? Kira-kira di selama 1 bulan terakhir kemarin berapa tuh? 5 Dapat dari kali MBG? kayaknya. 5 kali ya? Iya. 5 kali. Oke, itu 1 kotak kecil ya? Iya. Kecil. Terus ada lagi selain susu? Udah itu aja, Kak. Udah itu aja? Iya. Baik ya. Oh, kalau minuman udah cuma air putih sama susu, kita lanjut ke snack nih. Pasti dong. Sama pernah jajan, apa kan. Nah, untuk snack sendiri, kira-kira selama 1 bulan nih jajan apa aja? Cilok. Cilok. Itu berapa biji bungkus belinya? Biasanya sih beli yang 3.000-an, Kak. Nah, 3.000-an itu berapa itu? Butiran cilok. Ya nggak tahu. Ya kira-kira. aja Kira-kira ya. 10 lah. Kalau enggak 6 gitu. 6? 10 sama 6? Yang mana nih? Berapa biasanya? 1 bungkus ya? Iya. 1 bungkus cilok. Itu 1 bulan terakhir
dikonsumsi berapa kali beli ciloknya? 2 kali. 2 kali? Iya. 1 bulan tuh cuma 2 kali cilok? Iya. Baik, untuk yang lain? Citato Kak, Citato, itu berapa bungkus? 2 bungkus. 2 bungkus. Itu dikonsumsi dalam 1 bulan terakhir kemarin berapa kali? 6 kali Kak. 6 kali? Iya. Kalau 6 kali, misal 1 minggu pasti jajan Citato nggak? Iya. Oke, jadi selama 1 minggu terakhir, selama 1 minggu itu kira-kira beli Citato berapa kali? 2 kali sih Kak, sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Iya. Jadi setiap hari beli Citato? Iya. Sampai Jumat aja sih Kak. Sampai Jumat? Iya. Jadi kalau sampai Jumat, jadi kayak 5 hari sekolah tuh pasti beli Citato? Iya. Jadi kira-kira, jadi 5 kali dalam seminggu ya? 5 kali, baik. Selain Citato, cilok ada lagi yang dikonsumsi? Jajanan coklat, es krim? Tadi itu masuk nggak sih Kak? Roti termasuk. Tapi tadi udah masuk di ini, udah masuk di itu apa? Makanan pokok. Apa ada roti lain? Selain roti tawar tadi? Nggak ada. Nggak ada ya? Baik, jadi ini aja. Iya. Oke, saya bantu ulang ya. Nanti kalau ada yang ada tambahan dari Amel bisa bilang aja ke aku, oke? Oke. Kita ulang dari makanan pokok. Amel udah mengkonsumsi nasi, itu 3 centong, dikonsumsi 3 kali sehari. Untuk roti itu 1 roti tawar putih tadi, itu dikonsumsi 2 kali dalam sebulan, itu 1. Terus ada kentang, dibuat perkedel ya tadi, Iya. itu dikonsumsi 1 kali dalam sebulan, 5 tadi berapa? 5 biji ya, Iya. 5 buah perkedel. Terus mie instan, Amel mengkonsumsi 1 kali sehari, itu Iya. 1 bungkus. Terus ada nasi jagung, Amel konsumsi 1 kali dalam 1 bulan ya. Iya. Oke, terus kita lanjut ke ayam. Ayam tadi Amel ada mengkonsumsi 1 potong ayam, itu dikonsumsi 6 kali dalam sebulan. Iya. Lele juga 1 potong, dikonsumsi 3 kali dalam sebulan. Iya. Ada ikan dori dikonsumsi 2 kali dalam seminggu ya, Iya. itu 3 potong. Terus telur 1 butir dikonsumsi 5 kali dalam sebulan, benar? Benar? Oke, lanjut untuk lauk nabati itu ada tempe, Amel konsumsi 3 kali dalam sebulan, 1 Iya. potong. Tahu 1 potong juga dikonsumsi selama 3 kali dalam sebulan. Sayur sama buah Amel sama sekali tidak ada konsumsi ya. Iya. Oke, kita lanjut untuk air putih. Amel ada konsumsi 3 botol 3 kali dalam sehari, benar? Benar. Untuk susu tadi dapat susu apa tadi mereknya? OMG. OMG. Oke, nanti saya cari tahu ya. Iya. Oh ya, OMG. OMG salah. OMG. OMG mungkin ya. Oke, saya cari tahu nanti. Untuk snack tadi ada Citato sama cilok. Iya. Citato dikonsumsi 5 kali dalam seminggu. Terus sama cilok dikonsumsi 2 kali dalam sebulan, benar? Benar. Oke, baik nih. Saya udah menanyakan di call 24 jam yang Amel konsumsi sama SQFFQ, yaitu makanan yang Amel konsumsi selama 1 bulan terakhir ya. Iya. Kita lanjut. Di sini saya mau tahu nih, Amel sebelumnya dari riwayat penyakit nggak? Nggak ada Kak. Nggak ada, mungkin dulu pernah masuk rumah sakit atau apa gitu? Kadang-kadang aja Kak. Kadang-kadang apa maksudnya riwayat penyakit? Oh, nggak ada Kak. Nggak ada. Dulu kayaknya nggak, dulu belum pernah masuk rumah sakit. Pernah? Nah itu kira-kira sakit apa? Tipes Kak. Oke, tipes ya. Iya. Jadi dulu punya riwayat penyakit tipes, tapi sekarang nggak pernah kambuh. Nggak. Oke, terus ada penurunan berat badan nggak selama ini? Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Kalau biasa nih aktivitas seharian Amel apa aja aktivitas? Amel ada olahraga nggak? Naik turun tangga tuh olahraga apa enggak? Ya bisa, tapi kayak lebih ke olahraga tuh mungkin senam atau jalan sehat gitu. Oh, nggak ada sih Kak. Nggak ada. Tapi kemarin saya baru lari sih Kak. Habis lari. Kemarin Kamis. Kamis. Iya. Oke, kan dari sekolahan tuh ada mata kuliah olahraga ya. Iya. Nah kira-kira itu olahraga. Jadi otomatis Amel tuh olahraga seminggu sekali tuh pasti nggak olahraga? Pasti. Pasti ya. Tapi olahraganya apa kira-kira? Ya kayak semacam lari, terus pasti. Ya udah sih itu aja. Oke. Baik ya. Itu tadi. Kita lanjut untuk materi nih. Kan dari hasil yang saya lihat tadi, makanan Amel konsumsi itu termasuk picky eater ya. Iya. Nah, picky eater sendiri itu apa? Picky eater itu adalah makanan yang pilih-pilih. Kayak ya untuk kita bisa makan tuh kita harus memilih makanan yang kita suka, kayak bener-bener picky. Nah, kalau boleh tahu nih, Amel itu nggak suka makan sayur sama buah itu sejak kapan kira-kira? Sejak SD kelas 4 kayaknya. SD kelas 4. Nah, Iya. itu alasan sampai sekarang nggak mau makan sayur sama buah itu apa? Ya karena aneh aja sih Kak. Aneh dari apanya nih? Sayur loh, apa anehnya? Anehnya tuh
bentuknya, terus rasanya juga aneh. Aneh. Ya. Oke, jadi itu yang nyebabin Amel nggak mau mengkonsumsi sayur sama buah sampai sekarang. Ya. Oke, nah itu kan nggak mungkin dong nggak suka sama sekali sama sayur ataupun buah ya. Pasti Iya. ada salah satu yang kamu suka, iya nggak sih? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih dari sayur tuh apa yang Amel masih bisa terima buat konsumsi? Yang diminum itu sawi kan ya, Kak? Iya, Iya. itu sawi. Nah, itu, Kak. Itu aja. Iya. Yang lain nggak ada? Nggak ada. Sama wortel, Kak, tapi wortelnya itu di jus. Wortel di jus, kalau misal wortel aja di dalam sayur sop itu masih bisa nggak? Nggak. Nggak bisa, jadi harus di jus tuh, baru suka. Iya. Oke, nah selain sawi sama wortel ada lagi nggak? Nggak ada, itu aja, Kak. Itu aja? Iya. Jagung itu termasuk sayur. Ya bisa, itu juga termasuk kebetulan tapi lebih ke sayur juga nggak apa-apa. Hmm. Itu juga suka, masih Suka. bisa nerima jagung. Iya. Oke, selain itu udah nggak ada lagi. Udah. Jadi kalau misal ada makanan nih kan, ada sayurannya itu kamu masih menerima atau kamu gimanain? Kalau di dalam makanan ada sayuran, Aku sisihin sih, Kak. kamu sisihin satu-satu? Iya. Kalau makanannya itu ada sayurannya kemana-mana gitu, oke, kamu sisihin satu-satu? Enggak sih. Masih kamu bisa terima? Enggak. Oh, enggak. Terus nggak kamu makan? Enggak. Astaga. Oke, untuk buah nih kan tadi sayur jadi cuma bisa terima sawi sama wortel aja ya. Iya. Terus untuk buah apa kira-kira? Buah ya. Pisang mungkin, tapi Pisang. di jus. Bisa harus di jus. Kalau makan langsung Enggak. nggak mau. Enggak. Kenapa? Ya bikin di mulut tuh geli-geli gimana gitu loh, Kak. Astaga, oke. Terus apalagi buah yang bisa kamu terima selain pisang? Apel mungkin sama pir. Apel sama pir. Iya. Itu dimakan langsung. Oke. Apel sama pir. Tapi dalam 1 bulan terakhir kemarin nggak dikonsumsi. Enggak. Kayaknya dari MBG itu biasanya ada buah. Apa? Kenapa nggak dimakan? Ya karena nggak suka aja. Banyak aku kasih ke teman. Bener-bener kamu kasih ke teman. Iya. Jadi kamu sama sekali nggak ada makan buah tuh. Enggak. Kira-kira dari MBG itu ada makanan apa aja? Buahnya itu apa aja biasanya? Kelengkeng, buah naga. Udah itu aja sih, Kak. Oh, pir Oh, sama anggur hijau. itu nggak suka? Enggak. Sama sekali? Enggak. Parah banget. Oke. Jadi tuh kan itu tadi ya yang nggak suka. Jadi di sini saya ini akan berikan alternatif buat Amel coba dalam 1 minggu ke depan dan untuk kedepannya lagi. Ya, Oke, untuk oke. kita lakukan ini tadi. Nah, alternatif yang pertama nih, Amel bisa coba, kan Amel bener-bener nggak ada tuh konsumsi sayuran, tapi Amel tuh masih bisa nerima sayuran sawi sama wortel. Apa tadi? Iya benar. Wortel Sawi sama wortel kan. Nah, sama jagung. sama jagung. Nah, itu Amel bisa tambahkan nih setiap kali makan. Sehari itu Amel bisa nambahin sawi ataupun wortel. Wortel kan nggak bisa nerima itu. Jadi mungkin ntar bisa selang-seling dalam sehari itu Amel konsumsi sawi. Sawi itu tinggal direbus aja orang. Makanan dari ayam tuh sawi cuma direbus doang itu tuh. Itu ntar bisa kamu tambahin. Kamu kan suka banget tuh mie instan. Nah, itu bisa kamu kurangin ya, tolong. Jadi kalau bisa mau konsumsi mie instan itu seminggu sekali dikurangin, jangan setiap hari. Itu nggak baik, oke? Oke. Nah, itu untuk alternatif yang pertama, kamu bisa tambahin tadi sawi di setiap kali kamu makan. Itu sehari sekali nggak apa-apa. Intinya ada asupan apa tuh serat. Soalnya kamu bener-bener gak ada makanan sayur ataupun buah, itu tuh serat kamu jadi kurang. Nah, ada keluhan nggak selama ini kamu jarang konsumsi sayur ataupun buah? Ada. Apa? Susah BAB. Nah kan bener, nah itu bisa jadi solusi nih buat kamu yang susah BAB. Kamu tuh bisa nambahin sayur ataupun buah tadi. Oke, alternatif yang pertama tadi, kamu bisa nambahin sayur tadi ya, selang-seling aja, kayak semisal apa tadi sawi, terus hari besoknya kamu bisa minta tolong ibu kamu buat jus wortel. Intinya kamu ada konsumsi sayur. Nah, alternatif yang pertama tuh ya. Untuk alternatif yang kedua, ini kita ke buah. Kamu kan masih bisa terima buah pisang, apel, pir itu Iya. kan. Nah, ya setidaknya belilah jus itu di kantin masih ada ya. Kalau enggak tuh di pinggir jalan yang jual jus, setidaknya kamu minumlah jus, jangan jajanan yang lain kan. Kamu kayaknya jarang jajan juga ya. Nah, itu bisa kamu ambil lah sedikit uangnya buat beli jus. Soalnya itu buat memperlancar buang air besar kamu. Seperti itu ya alternatif pertama. Alternatif kedua itu tadi. Terus tapi untuk asupan cairan kamu yang saya lihat tadi udah bagus, udah lancar. Itu. Nah, dari alternatif yang saya berikan nih, kamu Amel mau pilih yang mana? Mau dicoba untuk minggu depan ini? Minggu depan ini apa? Buah, sayur, atau keduanya bisa? Keduanya sih. Oke, bagus. Itu pilihan yang sangat-sangat tepat sekali. Emang harus kita nyoba keduanya. Sebenarnya kamu tuh bisa buat makan sayur sama buah, tapi kamu tuh emang bener-bener pilih ya. Nah, itu alternatif yang bisa kamu coba. Setidaknya kamu ada konsumsi buah ataupun sayur tadi ya. Ya. Baik, jadi alternatif yang kita ambil keduanya tadi ya. Terus, nah sebelum saya mengakhiri sesi konseling ini, ada nggak yang Amel mau tanyain sebelum kita menyelesaikan sesi konseling kali ini? Kan kata Kak Putri ya? Iya. Kata Kak Putri kan suruh makan sayur sawi tadi. Jadi boleh ya lah ya
makan mie ayam setiap hari maksudnya sehari 1 kali gitu. Ya, oke. Kan mie ayam itu termasuk makanan junk food ya, Iya. makanan cepat saji. Kalau bisa untuk makan makanan dari rumah yang dimasak oleh ibu nih, yang lebih higienis, yang lebih kayak udah tertata nih, makanan tuh lebih enak makanan dari masakan rumah. Jangan beli makanan yang cepat saji seperti itu. Kan kamu sebenarnya kan makan mie ayam tuh cuma karena pengen makan sawi kan, sayur. Iya. Sebenarnya itu kamu bisa konsumsi tahu di rumah dengan ya sawi itu bisa dimasak apa aja, bisa dicampurin apa aja. Itu nggak cuma harus jadi mie ayam seperti itu. Rasanya tuh beda, Kak. Sama sebenarnya sawi itu nggak ada rasa beda apa-apa. Mungkin karena dari kaldunya mie ayam yang membuat beda. Untuk sawi itu sama aja, rasa sayur tuh nggak ada bedanya. Seperti itu bisa dicoba Bisa? untuk kedepannya. Bisa. Oke, bagus. Nah, itu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah sih, Kak, itu aja. Oke nih, saya mau ngecek pemahaman kamu. Kita akan melakukan apa aja nih untuk minggu ke depan untuk mengatur pola makan itu lebih baik lagi. Dari yang kita bahas tadi, kita akan lakuin apa aja? Makan makanan yang sehat. Iya, makan makanan yang sehat itu soalnya apa aja yang saya omongin tadi. Untuk minggu ke depannya, kamu nyoba buat ngelakuin alternatif apa aja tadi? Untuk sehari makan sawi sekali. Terus yang hari berikutnya minum jus wortel, hari berikutnya lagi makan buah-buahan. Boleh, itu boleh banget ya seperti itu. Tapi kalau semisal kamu juga mau nambahin buat sehari 2 ini kan bisa apa tadi sawi, terus sama ntar beli jus apa tadi Wortel. pisang ya, jus itu kan sama sayur. Iya. Ya kalau buah ya untuk diseling buah kan, misal kamu hari ini udah makan sawi sama ntar kamu beli jus pisang seperti itu, hari besoknya jus wortel sama 2 lagi dong jusnya sama apa enggak jus wortel sama buah apa tadi yang kamu suka? Buah pir. Nah, buah pir itu bisa kamu konsumsi selang-seling tiap hari, tapi intinya tiap hari kamu ada mengkonsumsi buah dan sayur seperti itu ya. Ya, Oke, bisa dipahami? bisa, Kak. Baik, jadi setelah ini kita akan bertemu lagi 1 minggu ke depan untuk melihat progres kamu, apakah kamu sudah mencoba melakukan itu tadi atau belum ya. Ya, Baik, bisa dipahami Amel? bisa, Kak. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau tutur kata yang saya kurang berkenan. Oke? Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, Saya pamit dulu. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, Kak.